Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Haria Wibisana memastikan tidak ada penerimaan guru dengan status pegawai negeri sipil pada pelaksanaan CPNS tahun 2021. Namun status para guru yang direkrut nantinya akan berubah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan berikut kita simak ataupun kita lihat sama-sama pernyataan selengkapnya dari Kepala BKN dalam grafis berikut ini. Dan dikatakan pemirsa bahwa sementara ini Bapak Menpan, Bapak Mendikbud dan kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K, jadi bukan CPNS lagi. Kedepan kami akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini dikatakan oleh Bima Haria Wibisana selaku Kepala BKN. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, di grafis berikutnya kita akan melihat apa sebenarnya pengertian dari P3K ini atau PPPK. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. P3K ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan. P3K ini diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan ini juga diberikan gaji yang besarannya didasarkan golongan dan juga masa kerja golongan. Lantas apa sebenarnya perbedaan antara P3K dan juga PNS? Kita akan lihat di grafis berikutnya pemirsa. Menurut Kepala BKN, P3K dan PNS ini adalah sebenarnya sama-sama ASN atau aparatur sipil negara. Sehingga sebetulnya setara dari segi jabatan. Namun untuk lebih detail ya pemirsa, kita akan melihat apa sebenarnya perbedaan dari P3K dan juga PNS. Yang pertama, dari kategori gaji sesuai golongan dan juga masa kerja golongan ini PNS dan juga P3K sama-sama mempunyai ataupun sama-sama akan mendapatkan kategori gaji yang sesuai golongan dan juga masa kerja golongan. Kemudian di kategori kenaikan gaji berkala, baik PNS dan juga P3K ini juga akan sama-sama menerima, dan juga kenaikan gaji istimewa ini juga akan sama-sama diterima oleh PNS dan juga P3K. Sedangkan tunjangan ini juga sama-sama diterima, baik itu tunjangan keluarga dan beberapa tunjangan lainnya. Serta hak dan juga pengembangan kompetensi, baik itu hak cuti, ini juga sama-sama dimiliki oleh PNS dan juga P3K. Dan yang berbeda ini pemirsa yang perlu diperhatikan ada dua hal. Yang pertama adalah masa kontrak. PNS ini tidak memiliki masa kontrak, namun P3K ini memiliki. Ini juga sesuai dengan aturan pemerintah yang sebelumnya memberlakukan aturan P3K ini kepada para guru karena pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, karena sebelumnya pemerintah melakukan evaluasi setelah diangkat sebagai PNS, para guru ini minta untuk dimutasi, sehingga ini juga menjadi salah satu pertimbangan adanya masa kontrak kerja pada saat mereka menjadi guru atau dalam menyandang status sebagai P3K. Kemudian yang terakhir adalah tunjangan pensiun. PNS ini mendapatkan tunjangan pensiun, namun sekali lagi ditekankan bahwa P3K ini tidak mendapatkan tunjangan pensiun. Jadi memang secara garis besar antara PNS dan juga P3K ini sama-sama statusnya sebagai ASN, hanya dua hal saja yang berbeda, yaitu dari kontrak masa kerja dan juga tunjangan pensiun yang tidak dimiliki oleh P3K. Dan di grafis berikutnya pemirsa kita akan melihat ini sudah sejauh mana ataupun bagaimana nasib dari guru honorer ini yang juga menjadi pertanyaan. Yang pertama adalah Kemendikbud Republik Indonesia ini akan menggelar seleksi massal guru honorer menjadi P3K pada tahun 2021 ini. Artinya ini adalah kesempatan besar bagi para guru honorer karena ada kuota yang dibuka sebesar 1 juta PPK untuk tidak hanya guru honorer saja, namun beberapa lulusan kependidikan dan juga keguruan lainnya. Dan kemudian tidak hanya memberikan kesempatan 1 juta kuota, namun dari Kemendikbud juga memberikan kesempatan hingga 3 kali ikut tes seleksi. Artinya jika 1 kali belum lulus, para guru honorer ini dapat diberikan kesempatan untuk ikut tes lagi hingga 3 kali. Kemudian semua guru honorer ini juga wajib mengikuti untuk tes daring ataupun tes online, dan juga disiapkan materi atau pembelajaran mandiri secara daring dan juga gratis. Jadi tidak hanya dijamin untuk ikut tes banyak 3 kali, namun juga dapat
mengikuti ataupun dapat disiapkan materi dan juga pembelajaran secara online dan juga daring. Dan di grafis berikutnya kita akan melihat bagaimana tanggapan dari PGRI atas adanya aturan dari pemerintah ini. Di mana Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI menilai penghapusan guru dari formasi CPNS membuat profesi guru tidak lagi dipandang sebagai profesi yang menjanjikan. PGRI juga khawatir dengan adanya kebijakan ini membuat jumlah guru menurun ke depannya. Kita lihat kutipan dari Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyid yang mengatakan peran guru ini sangat strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu rencana keputusan pemerintah tentang perubahan status guru dipandang PGRI dapat membuat profesi guru menjadi kurang dipandang karena tidak ada kepastian status kepegawaian dan juga jenjang karir. Meski demikian, pemirsa, di grafis berikutnya kita akan melihat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim memastikan rekrutmen calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS ini untuk formasi guru bakal tetap ada. Namun ia menyebutkan bahwa pada tahun 2021 ini pemerintah memang akan fokus merekrut guru honorer sampai dengan kapasitas 1 juta lewat jalur P3K. Lantas ia juga mendorong para guru honorer dan peserta lulusan pendidikan profesi guru untuk melamar lewat jalur P3K ini. Kita lihat kutipan dari Mendikbud, dikatakan bahwa saya menegaskan bahwa formasi CPNS guru ke depan akan tetap ada karena kebijakan ini akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan sebelumnya pemirsa, Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan rencana pemerintah dalam rekrutmen guru melalui jalur P3K ini pada November lalu. Dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keberadaan guru honorer memang sangatlah besar peranannya dalam membantu keberlangsungan pendidikan di negara kita. Tidak semua memenuhi syarat untuk menjadi PNS karena memang usianya melampaui usia yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, percepatan penambahan guru yang paling utama adalah melalui rekrutmen guru dengan status P3K yang sama-sama berstatus ASN seperti juga PNS dengan kesejahteraan dan karirnya seperti PNS. Nah, pemirsa, itulah tadi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa walaupun melalui jalur seleksi dari P3K ini, bahwa baik itu P3K dan juga PNS ini sama-sama berstatus sebagai ASN. Dan juga pemirsa, bukan hanya guru saja ternyata yang statusnya berubah menjadi P3K, setidaknya ada 146 jabatan lain yang statusnya akan serupa. Di antaranya seperti dokter, baik itu dokter gigi, dokter hewan karantina, kemudian ada juga apoteker, bidan, dosen pamong budaya, peneliti dan juga pengamat meteorologi dan geofisika hingga beberapa jabatan lainnya. Di mana hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.